mempresentasikan materi tentang performance management software, otomatisasi pelaporan, dan sistem feedback online. Yang pertama, latar belakangnya, manajemen kinerja adalah sistem yang menyelaraskan kontribusi karyawan dengan tujuan organisasi melalui penetapan sasaran, pemantauan, dan evaluasi yang terstruktur. Untuk meningkatkan efisiensi, banyak organisasi kini menggunakan performance management software yang menghadirkan otomatisasi pelaporan dan data real-time agar penilaian lebih cepat dan objektif. Selain itu, sistem feedback online memungkinkan umpan balik diberikan secara langsung dan berkelanjutan, sehingga komunikasi lebih terbuka dan perkembangan kinerja dapat dipantau dengan lebih transparan. Pengertian dari performance management software yaitu sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk mengelola proses manajemen kinerja secara terintegrasi, mulai dari penetapan tujuan, pemantauan progres, hingga evaluasi hasil kerja. Perangkat lunak ini mengolah data kinerja secara sistematis sehingga penilaian menjadi lebih objektif, terukur, dan konsisten. Dengan demikian, sistem ini membantu organisasi menyelaraskan sasaran strategi dengan target individu serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya ada manfaat performance management software. Yang pertama, agar penilaian lebih objektif dan berbasis data. Lalu yang kedua, mengurangi bias dari penilaian manual. Yang ketiga, mempercepat proses evaluasi kinerja. Dan yang keempat, membuat pengambilan keputusan SDM lebih akurat. Selanjutnya ada dampak bagi perusahaan. Yang pertama yaitu karyawan lebih jelas tentang target kerja yang akan dicapai. Lalu yang kedua, produktivitas meningkat karena pemantauan real time. Sedangkan yang ketiga, manajemen mudah menentukan promosi, reward, dan pelatihan. Selanjutnya ada otomatisasi pelaporan, yaitu proses menghasilkan laporan secara otomatis menggunakan sistem yang mampu mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data tanpa input manual. Sistem ini terintegrasi dengan berbagai sumber seperti absensi, penjualan, proyek, keuangan, dan kinerja, lalu mengkalkulasi serta menampilkan hasilnya dalam bentuk grafik, tabel, atau ringkasan analitis. Berbeda dengan pelaporan manual yang membutuhkan perhitungan dan pengecekan berulang, otomatisasi pelaporan membuat proses lebih cepat, akurat, dan real time. Dengan demikian, manajemen dapat mengakses laporan yang konsisten dan siap digunakan kapanpun untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Proses atau cara kerja, sistem mengumpulkan data dari berbagai sumber absensi, penjualan, proyek, dan KPI. Kedua, sistem mengolah dan menganalisis data. Dan ketiga, laporan muncul otomatis dalam bentuk grafik, tabel, atau ringkasan. Kemudian ada beberapa jenis laporan yang bisa diotomatisasi. Yang pertama, laporan kehadiran dan absensi karyawan. Kedua, laporan penjualan dan transaksi. Ketiga, laporan performa tim atau individu. Keempat, laporan anggaran dan penggunaan biaya. Dan terakhir, laporan keuangan sederhana, ringkasan kas masuk atau keluar. Keuntungan bagi perusahaan. Yang pertama, mengurangi human error karena perhitungan dilakukan oleh sistem. Kemudian data real time sehingga manajemen bisa mengambil keputusan lebih tepat. Transparansi meningkat karena setiap laporan dapat dilacak sumber dan waktunya. Kemudian efisiensi waktu. Laporan muncul otomatis tanpa perlu menghitung manual. Selanjutnya ada sistem feedback online. Sistem feedback online adalah platform digital yang digunakan untuk mengumpulkan, menyampaikan, dan mengelola masukan dari karyawan atau pengguna secara cepat dan terstruktur. Sistem ini memungkinkan proses pemberian feedback berlangsung real time, terdokumentasi, dan mudah ditindaklanjuti oleh manajemen. Berikutnya ada tujuan sistem feedback online. Yang pertama, memberi jalur komunikasi cepat antara karyawan dan manajemen. Yang kedua, memudahkan karyawan menyampaikan masalah, saran, kritik, atau ide.
Selanjutnya ada jenis-jenis feedback dalam sistem feedback online. Yang pertama, feedback dari atasan ke bawahan atau top-down feedback. Isinya biasanya berupa evaluasi kinerja, arahan, pembinaan, dan perbaikan kerja. Yang kedua, feedback dari bawahan ke pimpinan atau bottom-up feedback. Biasanya terkait gaya kepemimpinan, hambatan komunikasi, kebutuhan tim, dan lain-lain. Yang ketiga, ada peer feedback atau feedback dari rekan kerja. Jenis feedback yang diberikan antar sesama kolega atau anggota tim yang setara. Selanjutnya ada 360 feedback. Ini memberikan gambaran lengkap tentang kinerja dan perilaku seseorang dari berbagai sudut pandang. Dan yang terakhir, feedback pelanggan atau customer feedback. Jenis feedback yang datang dari pengguna layanan atau produk. Berikutnya ada proses atau cara kerja. Yang pertama, karyawan mengisi formulir atau platform feedback online. Yang kedua, sistem mengelompokkan dan menyimpan feedback. Yang ketiga, manajemen menerima notifikasi atau laporan. Dan yang terakhir, tindak lanjut bisa dilakukan langsung melalui sistem. Selanjutnya ada dampak bagi perusahaan. Yang pertama, konflik bisa dicegah dini, inovasi meningkatkan karena karyawan bebas memberi ide. Yang kedua, karyawan merasa lebih dihargai dan didengarkan. Yang ketiga, inovasi meningkat karena karyawan bebas memberi ide. Kesimpulannya yaitu penggunaan performance management software, otomatisasi pelaporan, dan sistem feedback online terbukti meningkatkan efektivitas manajemen kinerja dengan membuat proses penilaian lebih terstruktur, objektif, dan cepat melalui data digital dan real time. Otomatisasi pelaporan mempercepat penyusunan laporan dan mengurangi kesalahan manusia. Sementara sistem feedback online mempercepat komunikasi serta memperjelas arahan kerja melalui catatan yang terdokumentasi. Secara keseluruhan, ketiga teknologi ini menciptakan proses manajemen kinerja yang lebih efisien, akurat, dan responsif terhadap kebutuhan organisasi modern. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.